Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat Skriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman, para penonton dimanapun kalian berada, di sini kami akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Qatar, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas, bisa mencari rezeki untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami tidak bosan-bosannya akan mendoakan teman-teman, baik yang sudah berkomentar maupun yang belum. Teman-teman dimanapun kalian berada, marilah kita aminkan doa berikut ini dengan harapan semoga hajat doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman, semoga rezekinya yang seret semua dilancarkan oleh Allah, yang punya hutang semoga cepat dilunaskan oleh Allah, yang pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, pengen punya mobil, pengen punya rumah, semoga dikabulkan oleh Allah, yang pengen disehatkan dari penyakitnya yang diangkat oleh Allah, yang pengen ibadah haji, dan yang pengen anaknya menjadi anak soleh solehah, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami mengingatkan teman-teman, ketika kalian sudah bingung, sudah mendesak, tidak ada jalan lain, tidak menemukan jalan lain untuk mencari pekerjaan, tidak ada untuk mencari rezeki, mencari uang, tidak ada, artinya teman-teman dalam keadaan buntu, maka teman-teman kami sarankan tidak usah bingung mencari amalan A, amalan B. Semua amalan itu pastinya baik teman-teman. Jadi tidak usah bingung mencari amalan B, amalan C, tidak usah. Apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus datang terlebih dahulu kepada yang pemberi rezeki, kepada yang memudahkan segala urusan. Ketika kita sulit, maka harus datang kepada yang mempermudah kesulitan kita, teman-teman. Siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Teman-teman jangan bingung, jangan risau, langsung datang kepada Allah yang memberi rezeki, memberi kekayaan, yang pengabul segala hajat. Pokoknya datang kepada Allah terlebih dahulu, insya Allah pasti akan Allah tolong apa saja permasalahan teman-teman. Caranya seperti apa Ustaz? Datang bagaimana? Yang pertama harus sholat yang 5 waktu itu harus ditingkatkan. Kalau bisa berjamaah teman-teman. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Datang kepada Allah di sana, mengadukan kepada Allah, pasti akan Allah tolong apapun permasalahan kita. Kalau kita sudah mengerjakan sholat yang 5 waktu kepada Allah, pasti akan Allah tolong, karena sholat itu merupakan tiangnya agama, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi tidak usah bingung lagi mencari amalan A, amalan B, langsung datang kepada yang pemberi rezeki, yang mengabulkan segala hajat, yang bisa melunasi hutang teman-teman, itu Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Allah, pasti akan Allah bantu apa saja permasalahan kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi harus rajin sholat yang 5 waktu, kalau bisa berjamaah, teman-teman. Kalau setelah itu teman-teman sudah rajin sholat 5 waktu, maka harus ditambah dengan sholat sunnah yang namanya sholat sunnah tahajud, teman-teman. Itu di sepertiga malam, bisa jam 1, jam 2, jam 3, pokoknya sepertiga malam. Insya Allah teman-teman kalau sudah datang di sana setelah sholat tahajud, teman-teman nangis, banyak istighfar kepada Allah, utarakanlah permintaan teman-teman. Namun sebelumnya teman-teman harus mengingat terlebih dahulu dosa yang telah teman-teman lakukan kepada Allah, baik dosa kepada Allah maupun dosa sesama, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ingatlah dosa kalian, nangis kepada Allah, kemudian setelah itu perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah. Setelah itu baru utarakanlah apa saja yang menjadi keinginan teman-teman. Misalnya pengen lunas hutang dalam waktu dekat, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen
dapat pekerjaan ya Allah, pengen punya gaji yang naik, pengen punya jabatan naik, pengen punya anak soleh-soleh ya Allah. Di situ utarakanlah kepada Allah setelah salat tahajud, insya Allah apa saja hajat teman-teman pasti Allah kabulkan, karena Allah sudah berfirman itu setelah salat tahajud, ketika kalian minta akan aku kabulkan, ketika kalian minta ampun akan aku ampuni, ketika kalian berdoa akan aku kabulkan. Itu firman Allah teman-teman. Jadi tidak usah sungkan-sungkan setelah sholat tahajud, teman-teman harus perbanyak istighfar terlebih dahulu, berikut dengan ingat dosa-dosa teman-teman yang telah dilakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa sesama atau dosa kepada Allah. Kemudian minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar sambil nangis kalau bisa teman-teman. Pasti setelah itu teman-teman mintalah keinginan teman-teman kepada Allah, apa saja yang teman-teman inginkan pasti akan Allah berikan, akan Allah kabulkan, akan Allah ampuni semua permintaan teman-teman. Jadi datang terlebih dahulu kepada Allah ketika teman-teman sudah tidak menemukan jalan lain untuk mencari rezeki, untuk mencari pekerjaan, untuk rezekinya lancar, untuk membayar hutang, datang kepada Allah terlebih dahulu, maka pasti Allah akan tolong. Berkat misalnya bisa lewat orang lain, bisa lewat temannya kalian, seperti itu teman-teman. Maka datanglah terlebih dahulu kepada Allah, jangan sibuk mencari amalan misalnya amalan sholawat itu bagus, amalan istighfar bagus, namun teman-teman harus datang terlebih dahulu dengan mengerjakan, merutinkan sholat yang 5 waktu dan ditambah dengan sholat tahajud di sepertiga malam. Nangis di sana teman-teman, minta kepada Allah apa yang teman-teman minta, pasti akan Allah kabulkan, karena Allah sudah berfirman, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta akan aku beri, siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Itu firman Allah kalau tidak salah dalam hadis qudsinya, seperti itu teman-teman. Maka dari itu tidak usah lagi mencari amalan lebih, cukup teman-teman rutinkanlah yang diperintah Allah. Yang pertama itu sholat, kemudian ditambah dengan sholat tahajud teman-teman. Namun tidak lupa harus kalau orang Islam harus mengerjakan yang namanya rukun Islam yang 5 ini teman-teman. Kemudian teman-teman melakukan sholat tahajud, insya Allah di sana apa saja yang teman-teman minta pasti akan Allah kabulkan. Jadi tidak usah risau ya mencari amalan Nabi. Kenapa ya saya mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, selawat Jibril misalnya kok tidak lunas hutang-hutang saya. Maka teman-teman jangan risau lagi, langsung teman-teman perbaiki sholat kita kepada Allah, dialog kita kepada Allah lewat sholat 5 waktu, kemudian sholat tahajud dan menangis di sana, minta ampun kepada Allah, ingat terhadap dosa-dosa kita, kemudian minta apa saja yang teman-teman inginkan, pasti akan Allah kabulkan. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.